Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Bisnis Internasional. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai teori ekonomi bisnis internasional. Teori ekonomi internasional terdiri dari teori keunggulan absolut. Masing-masing negara akan mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang dapat diproduksinya dengan lebih efisien, memiliki keunggulan absolut, baik yang alami maupun yang dapat dibuat. Dampaknya, adanya syarat-syarat perdagangan, adanya spesialisasi tiap negara. Yang kedua, teori keunggulan komparatif. Meskipun suatu negara memegang keunggulan absolut dalam memproduksi dua barang, kedua negara masih dapat memperdagangkan keunggulan masing-masing sepanjang negara yang produksinya menyebabkan inefisiensi mampu mempertahankan efisiensinya pada produk kedua barang. Yang ketiga, teori faktor pendukung oleh Hertzsprung. Perbedaan-perbedaan internasional dan interregional dalam biaya produk timbul karena perbedaan pasokan faktor-faktor produksi. Asumsinya, harga dari faktor hanya bergantung dari faktor pendukung suatu teknologi tertentu tersedia secara universal. Tahap-tahap rencana memasuki pasar internasional. Rencana bertujuan untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah analisis situasi. Kedua, menentukan tujuan atau sasaran pemasaran. Ketiga, jelaskan target pasar kita. Keempat, taktik pemasarannya seperti apa. Kelima, kontrolnya seperti apa. Ada 4 hal yang dilakukan dalam melakukan analisis situasi. Yang pertama adalah marketing environment, lingkungan pemasarannya. Yang kedua, law and regulation, undang-undangnya. Ketiga, politiknya. Keempat adalah ekonomi kondisi atau kondisi perekonomiannya. Menentukan tujuan atau sasaran pemasaran. Dalam taktik ini ada beberapa hal. Yang pertama, sasarannya harus spesifik. Yang kedua, sasaran harus terukur. Ketiga, sasarannya harus dicapai seperti apa. Keempat, sasaran harus realistis. Dan yang kelima, dalam menentukan tujuan, kita harus bisa menentukan waktunya. Taktik dalam menjelaskan target pasar kita, yaitu pertama, segmen mana yang bagaimana yang akan kita targetkan. Yang kedua, mengapa segmen ini kita pilih? Hal ini akan memfokuskan target pasar kita. Yang ketiga, tentukan segmen dalam hal demografi dan gaya hidup. Dalam taktik pemasaran ada 4 hal. Yang pertama, price atau harga. Penentuan harga produk sangat menentukan dalam kesuksesan proses penjualan. Yang kedua, place, tempat. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Yang ketiga, adanya produk, yaitu menentukan produk apa yang menjadi andalannya dan bagaimana cara mengembangkan produk andalannya tersebut. Dan yang keempat adalah promosi. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan sebuah perusahaan. Taktik yang terakhir adalah kontrol. Apa yang dikontrol? Yang pertama adalah biaya persiapan operasional atau startup cost. Dan yang kedua, bagaimana mengontrol anggaran bulanan. Dan yang ketiga, sales figure atau angka penjualan. Yang keempat, kita harus bisa mengontrol market share datanya atau data pangsa pasarnya.